Hari apes memang tidak pernah ada di kalender. Begitu juga yang terjadi ke seorang pemeran utama di film ini. Rumahnya terbakar habis. Dia juga ditipu yang membuat semua tabungannya habis. Bahkan dia sampai harus berhutang ke rentenir ratusan juta. Dan lebih apesnya lagi, dia ditipu kembali. Tidak sampai di situ saja, kedua anaknya diambil paksa oleh Dinas Perlindungan Anak dikarenakan merasa ditelantarkan. Mencoba melapor ke polisi atas kasus penipuan yang menimpanya, tapi seakan-akan kepolisian enggan untuk membantunya. Bermodal nekat, dia mencoba untuk menyelidiki kasus ini sendirian. Akankah dia bisa memecahkan kasus penipuan terbesar di Korea ini? Disclaimer dulu bahwa apa yang akan kalian lihat nantinya merupakan kisah nyata. Karena film ini diangkat dari kisah nyata pemecahan kasus penipuan terbesar di Korea. Dan inilah Citizen of Kind. Seorang wanita bernama Kim saat itu terlambat untuk masuk bekerja. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari manajer sebuah bank bernama Son. Di mana sebelumnya Kim mengajukan pinjaman tapi ditolak. Cuma si manajer menawarkan program pinjaman lain. Kim awalnya agak ragu karena memang semua berkas-berkas yang dia serahkan ini ditolak. Cuma si manajer terus saja mencoba untuk meyakinkannya. Apalagi si manajer menjanjikan bahwa Kim bisa meminjam lebih dari 20.000 bahkan 50.000 dolar. Beberapa saat kemudian Kim terlihat panik. Kim yang terlihat kebingungan mencoba untuk pergi ke bank yang dimaksud. Kim mencoba mencari manajer bank yang baru saja menelponnya. Kim menjelaskan baru saja mentransfer sejumlah uang ke manajer bank yang bernama Son. Pihak bank kebingungan karena manajer di sana tidak ada yang bernama Son. Apalagi program peminjaman tidak dipungut biaya apapun. Kim pun mulai lemas. Di sini dia tersadar bahwa dirinya baru saja tertipu. Kim memutuskan untuk melapor ke polisi. Cuma terlihat polisi ini ogah-ogahan menangani kasus penipuan seperti ini. Detektif Park yang melihat laporan tersebut sangat kaget karena Kim mentransfer uang sebanyak 32.000 dolar. Detektif Park menghela nafas. Bisa-bisanya Kim ini tidak curiga mentransfer uang sebanyak itu. Kim hanya bisa tertunduk. Dia sangat membutuhkan uang itu. Kim yang terus-terusan disalahkan akhirnya menunjukkan bekas luka bakar di tubuhnya. Kim bilang bahwa rumahnya baru saja hangus terbakar. Semua harta bendanya habis terbakar dan bahkan tidak mendapatkan asuransi sama sekali. Detektif Park terdiam, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Karena menyelidiki rekening pelaku juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kim pun kembali ke rumahnya dan mencari mainan milik sang anak. Dia lalu pergi ke tempat penitipan anak di mana dia menitipkan kedua anaknya ini ke temannya yang bekerja di sana. Cuma temannya ini bilang bahwa Kim tidak bisa terus-terusan menitipkan anak-anaknya di sana secara gratis. Sementara itu di Cina, terlihat kelompok para penipu ini sedang melancarkan aksinya. Mereka tidak pandang bulu. Siapapun bisa saja jadi target mereka. Mereka sangat terorganisir. Dan rata-rata korbannya ini adalah orang Korea. Dan ini adalah Jaemin, orang yang mengaku sebagai Son yang telah menipu Kim. Jaemin melakukannya karena terpaksa. Karena jika dia tidak melakukan aksi ini dengan benar, maka nyawanya akan terancam. Saat malam, Jaemin mencoba kabur dari sana. Dia mencongkel jendela dan mengendap-endap keluar. Nah di sini, Jaemin mendengar Sung, kaki tangan dari bos besar di sana, yang sedang menghajar dua orang yang mencoba untuk kabur. Sung menunjukkan video rekaman saat mereka baru saja sampai di sana, di mana isi rekaman itu adalah alamat dan identitas pribadi mereka.
Sung mengancam bisa melakukan hal buruk ke keluarga mereka. Salah satu dari mereka terlihat kesal dan langsung memaki Sung. Lee yang merupakan bos besar di sana terlihat sangat kesal. Dia memukuli salah satu dari mereka sampai tewas. Lee lalu meminta Sung untuk melepas ikatan pria satunya. Lee bilang bahwa pria itu harus menceritakan kejadian ini ke teman-temannya yang lain, biar mereka tahu apa konsekuensi mencoba kabur dari tempat tersebut. Lee lalu meminta anak buahnya untuk mematahkan kaki pria tersebut. Jaemin yang melihat semuanya pun ketakutan. Dia mengurungkan niat untuk kabur dan buru-buru kembali ke kamarnya. Sementara itu, Kim yang bingung harus kemana, membawa kedua anaknya ini ke pabrik tempat dia bekerja. Mereka bertiga berniat tidur di loker karyawan. Esok paginya, kedua anaknya itu menemani Kim untuk bekerja. Teman-temannya mulai mempertanyakan kenapa Kim tidak menitipkan anak-anaknya ini ke tempat penitipan anak saja. Padahal dia juga baru saja meminjam sejumlah uang dari rentenir. Tiba-tiba, Detektif Park menelpon dan mengatakan bahwa nomor rekening pelaku ini sudah diblokir, tapi uangnya sudah ditarik semua. Nomor yang digunakan pelaku juga sekali pakai, jadi tidak bisa dilacak. Intinya, kasus ini akan ditutup. Kim tidak terima, dia buru-buru pergi ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, HP-nya berdering. Ternyata itu telepon dari Jaemin yang mengaku sebagai Son, orang yang sudah menipunya. Tentu, Kim sangat kesal, tapi Jaemin mencoba untuk menjelaskan bahwa saat ini dia ingin membantu membocorkan beberapa rahasia gembong penipu ini. Kim tidak percaya, dia malah mengira Jaemin ingin menipunya kembali. Jaemin bilang nyawanya di sini juga terancam. Dia tidak bisa kabur atau lapor polisi, dan hanya ini satu-satunya cara dia membantu. Kim berpikir sejenak dan meminta Jaemin untuk menelponnya 5 menit lagi. Nah, di saat itu, Kim mencoba menelpon Detektif Park tapi tidak diangkat. Akhirnya, Kim pun menelpon nomor darurat. Dia mencoba menjelaskan situasinya dan menanyakan kira-kira apa yang harus dia tanyakan ke Jaemin. Tapi dari tadi, Kim hanya diminta untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Sementara itu, Jaemin yang terus menunggu Kim mencoba berpikir, apa kira-kira petunjuk yang bisa dia berikan ke Kim tanpa dicurigai. Dia lalu ingat nama hotel yang berada di seberang gedungnya. Jaemin buru-buru menelpon Kim dan memintanya untuk menuliskan petunjuknya. Jaemin menyebutkan beberapa huruf yang membuat Kim kebingungan. Kim lalu pergi ke kantor polisi menemui Detektif Park. Ternyata Kim berhasil memecahkan kodenya. Maksud dari huruf-huruf itu bahwa gedung tempat mereka beroperasi ada di dekat Chonhelo, Qingdao, Cina. Tapi bukannya membantu, Detektif Park merasa bahwa ini semua janggal. Mana ada pelaku yang mau terang-terangan memberikan informasi seperti ini. Detektif Park bilang bahwa kasusnya Kim sudah ditutup dan saat ini dia disibukkan dengan kasus lain. Esok harinya, Kim berusaha menyebar beberapa pamflet untuk mencari korban yang sama seperti apa yang dia alami. Setelah mendengar kesaksian beberapa korban, Kim bertekad menyelidiki ini semua sendiri. Dia mulai mencari gedung 3 lantai di dekat Chonhelo, tapi ternyata tidak semudah itu. Ada puluhan gedung bernama Chonhelo di sekitar Qingdao. Siang harinya, Jaemin menelpon kembali. Kim bilang bahwa Detektif Park tidak mau membuka kasus ini kembali. Dia juga sudah menemukan 9 korban lainnya, tapi tetap ditolak. Detektif Park mau membuka ulang kasusnya, tapi dia butuh alamat pastinya. Cuma, Jaemin tidak bisa gegabah karena nyawanya juga sedang dipertaruhkan. Dia juga tidak bisa merekam karena tidak memiliki HP. Tapi yang dia ingat, ada beberapa mesin jahit di gedung tersebut. Tiba-tiba, polisi dan dinas perlindungan anak datang untuk membawa anak-anaknya Kim. Karena dirasa, Kim menelantarkan mereka. Tiba-tiba, rekannya ngasih tahu
bahwa anak-anaknya Kim akan dibawa pergi. Kim di sini memohon untuk melepaskan anak-anaknya, tapi pihak Dinas Perlindungan Anak mendapatkan laporan bahwa Kim membiarkan anak-anaknya untuk tidur di loker perusahaan. Jadi jika Kim ingin anaknya kembali, dia harus memberikan bukti tempat tinggal yang layak untuk kedua anaknya. Kim mencoba menelpon Detektif Park, tapi Detektif Park seakan tidak peduli lagi dengan kasus penipuan ini. Kim sangat kecewa dengan sikap kepolisian, jadi dia ingin mengungkap kasus ini sendiri. Dia memohon ke kedua rekannya, Sokja dan juga Bong, untuk membantunya pergi ke Cina. Bong di sini menolak karena merasa semua ini terlalu berbahaya. Tapi Kim langsung menunjukkan pamflet imbalan $100.000 bagi siapa saja yang berhasil mengungkap kasus ini. Kim sudah mengkonfirmasinya langsung dari korban yang membuat imbalan tersebut. Esok harinya, mereka bertiga terbang ke Cina. Di sini, mereka bertemu dengan Ailim, adik kandung Bong yang sudah lama tinggal di Cina. Mereka pun langsung pergi ke gedung pertama yang dicurigai, yaitu sebuah pabrik garmen di dekat gedung Chunhelo. Di sini, Kim dan juga Bong menyamar sebagai sales kain untuk bisa masuk ke sana. Tapi karena Bong terus memaksa masuk, dia didorong sampai terjatuh. Bahkan jarinya sampai patah. Sementara itu, Jaemin mencoba mencari informasi di mana dia bisa mendapatkan HP. Tapi rekan-rekannya yang lain memintanya untuk melupakan niat tersebut jika ingin nyawanya selamat. Nah di sini, Jaemin melihat laki-laki yang dia lihat kakinya dipatahkan tempo hari. Laki-laki itu terlihat mabuk dan saat ini dipukul oleh rekan-rekannya yang lain. Jaemin yang merasa kasihan membantunya. Meskipun pada akhirnya dia yang menjadi bulan-bulanan. Jaemin lalu membantu laki-laki itu kembali ke kamarnya. Saat kembali, Jaemin mendengar bahwa penjaga di sana kekurangan orang. Jaemin tahu bahwa hanya penjagalah yang diizinkan menggunakan HP. Jaemin memberikan semua uangnya ke dia agar bisa direkrut menjadi penjaga. Sementara itu, Kim dan rekan-rekannya masih mencoba mencari tempat-tempat yang mereka curigai. Tapi sialnya, mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Kembali ke Jaemin, saat ini dia menjadi penjaga. Sikap Jaemin berubah, dia jadi sedikit kasar. Tapi hal itu hanya aktingnya saja agar dia tidak dicurigai. Karena saat ada kesempatan, dia mencoba untuk memfoto situasi di sana. Tiba-tiba, atasannya menelpon untuk mengambil berkas di mejanya. Nah disinilah Jaemin menemukan bukti transaksi setoran. Jaemin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung mempotret semuanya. Semua bukti itu coba dia kirim ke Kim, tapi masalahnya di sana tidak ada sinyal. Jaemin juga berusaha menghubungi Kim tapi tidak bisa. Di sisi lain, rekan-rekannya Kim mulai putus asa karena hampir semua tempat sudah mereka kunjungi. Namun, tidak ada petunjuk mengenai Jaemin atau kelompok penipu ini. Malam harinya, Sung serta anak buahnya pergi untuk menemui Bos Lee. Tapi salah satu anak buahnya bilang bahwa Bos Lee agak sedikit terlambat karena dia harus mengurus bisnis barunya. Nah di sini Sung terlihat kesal. Harusnya dialah yang ditunjuk untuk menjalankan bisnis baru tersebut. Dia mulai memprovokasi anak-anak buahnya yang lain. Nah ternyata percakapan mereka ini dilihat langsung oleh Bos Lee. Cepat atau lambat, Bos Lee akan menyingkirkan Sung. Di sisi lain, Jaemin menjemput orang-orang baru. Saat sampai, mereka dipukuli dan dimasukkan ke satu ruangan. Nah di sini, Jaemin melihat salah satu penjaga membawa ponsel orang-orang tadi. Jaemin menawarkan diri untuk membawanya, tapi penjaga tersebut menolak. Akhirnya, Jaemin izin ke toilet. Bermodal sebuah kartu, dia mencoba masuk ke sebuah ruangan. Suara penjaga terdengar. Jaemin yang panik buru-buru masuk. Di sini, Jaemin mencoba mengirimkan fax hasil foto yang dia kumpulkan tadi siang. Masalahnya, komputer di sana terlalu tua, jadi Jaemin harus menunggu. Tiba-tiba, pintu terbuka. Jaemin panik.
Dan untungnya itu temannya yang pincang kemarin. Dia meminta temannya untuk bekerja sama. Si teman akhirnya mau karena merasa berhutang budi dengan Jaemin. Jaemin meminta temannya untuk mengulur waktu sampai dia berhasil mengirimkan semuanya. Masalahnya, komputer tersebut malah macet dan di saat ini temannya sedang dipukuli. Jaemin semakin panik. Untungnya, file tersebut berhasil dikirim. Jaemin buru-buru pergi dari sana. Di waktu yang sama, tepatnya di Korea, Detektif Park bingung mendapatkan ratusan fax dari Jaemin yang ditujukan untuk Kim. Nah, dari sini, Detektif Park mulai percaya semua perkataan Kim. Detektif Park langsung menghubungi Kim. Detektif Park meminta Kim untuk datang ke kantor polisi. Kim bilang saat ini dia ada di Cina. Detektif Park kaget, bisa-bisanya Kim menyelidiki kasus ini sendiri. Detektif Park ngasih tahu dia mendapatkan ratusan fax dari seseorang yang ditujukan untuk Kim. Di sini ada informasi total korban 2.700 orang dan kerugian setidaknya 17 juta dolar. Detektif Park yakin informasi ini berasal dari Jaemin. Detektif Park meminta maaf ke Kim karena sempat tidak mempercayainya. Kim meminta Detektif Park mengirimkan semua file-file tersebut ke dirinya. Bermodal file yang dikirimkan Jaemin, Kim berhasil menemukan tempat yang dimaksud. Kim juga berhasil menemukan Jaemin. Sukja langsung mempotretnya. Sialnya, Sukja lupa memasang kartu memori. Melihat tukang jahit di jalan, Kim punya sebuah rencana. Dibantu Bong, dia berpura-pura menjadi tukang jahit di dekat gedung tersebut. Beberapa saat kemudian, Jaemin keluar. Sukja tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia langsung memotret Jaemin. Bong dan juga Kim berusaha menarik perhatian Jaemin. Tapi saat itu, atasannya meminta Jaemin untuk segera pergi. Untungnya, saat akan pergi, Jaemin segera sadar bahwa yang dihadapannya tadi adalah Kim. Di waktu yang sama, Detektif Park meminta izin ke kaptennya untuk ditugaskan ke Cina demi menangkap kelompok tersebut. Tapi si kapten menolak. Tiba-tiba, Detektif Park mendapatkan pesan dari Kim bahwa dia berhasil menemukan Jaemin. Detektif Park langsung menunjukkan alamat dan foto yang dikirimkan Kim tadi. Karena hal itu, Detektif Park langsung ditugaskan ke Cina. Di sisi lain, Kim dan juga Bong terus mengawasi pergerakan kelompok ini. Jaemin saat itu mencoba menemui Kim dengan alasan ingin menjahit lengan bajunya. Atasannya yang tahu bahwa Jaemin tidak bisa berbahasa Cina mengikutinya. Jaemin bingung, tapi dia tidak bisa menolak. Jaemin berbicara dengan Kim menggunakan bahasa Korea. Di sini, atasannya menjelaskan apa permintaan Jaemin. Di sini, Kim kebingungan karena tidak bisa berbahasa Cina. Sementara Bong tidak ada di sana. Atasannya melihat tanda bahwa saat ini Kim sedang istirahat. Jadi dia ingin pergi ke tempat lain. Cuma Kim mencegahnya. Atasannya terlihat kesal dan mulai membentak Kim. Untungnya, Bong buru-buru datang dan meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa Kim ini sedikit agak bodoh, tapi dia bisa menjahit baju tersebut dalam waktu 5 menit. Di sini, Kim mencoba mencari celah untuk bisa berkomunikasi dengan Jaemin. Untungnya, saat itu atasannya menyuruh Jaemin untuk pergi membeli cemilan. Jaemin menolak. Bong menawarkan beberapa cemilan ke atasannya itu dan memintanya untuk masuk ke dalam. Di saat itulah, Kim menyuruh Jaemin untuk mengambil HP yang sudah dia siapkan di keranjang. Jaemin buru-buru pergi ke toilet. Di balik HP tersebut ada sebuah catatan, di mana Jaemin diminta untuk menghubunginya di saat bos besar datang. Sore harinya, Detektif Park menghubungi Kim. Detektif Park ngasih tahu bahwa dia akan sampai paling cepat besok pagi. Dia juga sudah berkoordinasi dengan beberapa polisi di sana untuk merazia tempat tersebut. Jadi dia meminta Kim dan teman-temannya untuk berkemas. Sementara itu, temannya Jaemin yang pincang saat ini sedang overdosis di toilet. Di waktu yang sama, saat beberapa manajer sedang berkumpul, Jaemin izin untuk pergi. Dia
mencoba menghubungi Kim bahwa sebentar lagi Bos Lee akan datang. Sokja yang mendapatkan pesan tersebut langsung buru-buru memberitahukan hal ini ke Kim. Di sini, Kim dan rekan-rekannya agak sedikit bingung harus berbuat apa. Sementara Detektif Park masih di pesawat. Dia hanya mengirimkan pesan ke Jaemin untuk tetap tenang. Beberapa saat kemudian, beberapa mobil datang. Tapi anehnya, orang-orang yang keluar dari mobil tersebut membawa beberapa senjata. Orang-orang tersebut langsung membunuh semua orang yang mereka temui. Sepertinya, Bos Lee ingin menyingkirkan semua anak buahnya. Pertikaian terjadi. Jaemin yang panik berusaha sembunyi. Jaemin yang berusaha meminta bantuan malah ditusuk seseorang. Sementara di luar, Kim merasa ada yang aneh. Sebuah mobil lalu datang, tapi berhenti di kejauhan. Beberapa saat kemudian, 2 truk catering berhenti di depan gedung tersebut. Kim dan rekan-rekannya merasa ada yang janggal. Seorang pria lalu keluar dari dalam mobil. Kim merasa itu adalah Bos Lee dan dia mencoba untuk mengikutinya. Tapi Bong berusaha menghentikannya dan memintanya untuk tetap diam di sana. Beberapa orang lalu keluar membawa beberapa berkas. Kim sadar bahwa mereka ingin kabur. Sedangkan di dalam, rekannya Jaemin yang pingsan mulai tersadar. Rekannya ini bingung karena tidak ada orang di sana. Jadi dia memutuskan untuk turun. Nah, di saat itulah dia melihat Bos Lee. Rekannya ini ketakutan. Dia mendengar bahwa Bos Lee berhasil menghabisi semua anak buahnya. Dia juga kaget ketika melihat banyak sekali jasad di sana. Sementara di luar, Detektif Park mencoba untuk menelpon. Dia mengabarkan baru saja sampai di Cina. Detektif Park yang mendapatkan kabar bahwa Bos Lee baru saja menghabisi anak buahnya merasa ada yang aneh. Dia masih tidak percaya kenapa Bos Lee bisa sampai melakukan hal itu. Sementara itu, Bos Lee saat ini sudah masuk ke dalam mobil. Kim berpikir jika dia diam saja, maka kasus ini tidak akan terkuak. Jadi dia berusaha mengikuti mobilnya Bos Lee. Namun, teman-teman yang lain menolak karena ini terlalu berbahaya. Tapi Kim bersikeras dan meminta Ailim mengikuti mobil tersebut. Tapi tiba-tiba, mobil mereka dihentikan oleh rekannya Jaemin yang pincang, yang meminta mereka membawa Jaemin ke rumah sakit. Ailim segera menghubungi ambulan. Di saat inilah, Jaemin meminta maaf karena sempat menipu Kim. Dia terpaksa melakukan semuanya. Dan demi menebus itu semua, dia sempat memvideo Bos Lee sebagai bukti. Kim mencoba melihat isi rekamannya, tapi karena kacanya retak, Kim tidak bisa melihat Bos Lee dengan jelas. Dia hanya bisa mendengar percakapan mereka. Bong diminta untuk menerjemahkannya. Nah, disinilah dia mendapatkan informasi berharga bahwa Bos Lee akan pergi ke luar negeri. Dia sedang menuju ke Bandara Qingdao. Mereka bertiga lalu pergi ke bandara. Kim mencoba melihat kembali rekaman tersebut. Dia melihat bahwa Bos Lee menggunakan jam tangan. Sementara polisi sudah datang ke gedung tersebut. Detektif Park juga baru saja sampai. Bong langsung mendekatinya. Tapi Detektif Park memintanya untuk tenang. Dia ingin memeriksa gedung tersebut terlebih dahulu. Cuma karena Detektif Park tidak bisa berbahasa Cina, dia tidak bisa menjelaskan ke polisi di sana. Bong seakan paham dan langsung membantu mereka menerjemahkannya. Jadi, Detektif Park meminta Bong untuk ikut bersamanya. Ketua polisi di sana menjelaskan bahwa kasus ini akan diserahkan ke tim narkoba. Karena sepertinya ini perang antar kartel. Detektif Park tentu bingung, bukankah ini kasus penipuan? Detektif Park mencoba meyakinkan atasannya di Korea bahwa ini benar-benar kasus penipuan. Cuma demi menutupi kasus ini, si bos besar sengaja membunuh anak buahnya dan membuat seolah-olah ini perang narkoboy. Atasannya bersikeras meminta Detektif Park untuk kembali. Detektif Park menolak karena jika kasus ini dibiarkan, maka kasus ini tidak akan pernah selesai. Telepon lalu ditutup. Dia meminta ke kapten polisi di sana untuk menangkap bos besar. Karena menurut informan yang dia dapat, saat ini si bos ada di bandara.
Jadi, Detektif Park meminta beberapa personil polisi Cina untuk membantu menangkap bos besar. Tapi, Kapten polisi menolak karena belum tentu informasi tersebut valid. Detektif Park terus memohon, tapi Kapten polisi hanya terdiam. Bong yang kesal akhirnya mengancam Kapten polisi tersebut. Dia akan memposting berita bahwa bos besar lepas dikarenakan Kapten polisi yang tidak mau menangkapnya. Bong meyakinkan bahwa berita tersebut akan sampai ke luar negeri dan Kapten polisi tersebut akan dipermalukan. Di sisi lain, Kim sudah sampai di bandara. Di sini, Kim kebingungan. Dia sempat melihat seseorang berpakaian seperti Bos Lee. Dia berusaha mengikutinya, tapi ternyata dia salah orang. Nah, di saat itulah Kim melihat seseorang yang menggunakan jam tangan mirip dengan Bos Lee. Dari gestur, dia melihat jam tangan tersebut sama persis dengan Bos Lee. Jadi dia yakin bahwa pria di depannya adalah Bos Lee. Sokja lalu menghampirinya. Kim ngasih tahu bahwa dia berhasil menemukan Bos Lee. Tapi saat ini dia bingung harus berbuat apa. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanya mengikuti Bos Lee. Tapi Bos Lee seakan sadar bahwa ada yang mengikutinya. Dia langsung menghampiri Kim dan juga Sokja. Kim gemetaran saat Bos Lee bertanya apakah dia ini polisi atau seorang penguntit. Kim menghela nafas. Dia bilang bahwa dia ini korban yang telah ditipu Bos Lee. Bos Lee bertanya berapa kerugiannya. Kim bilang dia kehilangan $32.000. Bos Lee lalu menawarkan pilihan. Mengambil $100.000 yang ada di hadapannya Kim dan pergi, atau tetap mengikuti dan dibunuh oleh Bos Lee. Kim hanya terdiam. Bos Lee lalu pergi. Sokja mencoba meyakinkan Kim untuk mengambil uang tersebut dan pulang. Tapi Kim merasa harus menghentikan semua ini sekarang dan meminta Sokja untuk kembali. Sementara Elim gagal meyakinkan polisi untuk menangkap Bos Lee. Tiba-tiba Sokja datang sambil menangis. Kembali ke Kim, dia menghampiri Bos Lee dan melemparkan uang yang Bos Lee berikan. Kim bilang dia akan menyeret Bos Lee ke polisi. Bos Lee kesal dan menyeret Kim ke kamar mandi. Di sana, dia dipukuli. Tiba-tiba, anak buahnya masuk dan bilang bahwa Bos Lee akan berangkat sekarang. Bos Lee lalu pergi, tapi di saat itu, Kim hanya tersenyum. Ternyata, Kim berhasil mendapatkan paspornya Bos Lee. Dia jadi tahu identitas asli dari Bos Lee. Seorang pria lalu masuk. Dia kaget saat melihat Kim berlumuran darah. Jadi dia mencoba untuk menelpon polisi. Beberapa saat kemudian, Bos Lee datang dan Kim langsung merobek paspor tersebut dan menelannya. Bos Lee yang kesal mencoba untuk membunuh Kim. Untungnya, polisi datang tepat waktu dan langsung menangkap Bos Lee. Beberapa hari berlalu, Jaemin dimintai keterangan. Pengacaranya Bos Lee menawarkan uang damai sebesar $300.000 jika Kim mencabut laporannya. Tapi Kim menolak. Kim saat ini bisa bernafas lega, apalagi saat ini anaknya bisa kembali ke pelukannya. Dan film pun berakhir. Nah, film ini sendiri diangkat dari kisah nyata. Seorang petugas laundry di Hwasong yang mengungkap kasus penipuan terbesar. Sampai saat ini, dia belum mendapatkan uang imbalan $100.000 seperti yang dijanjikan kepolisian. Dia juga menolak uang damai dari bos besar senilai $300.000. Karena yang dia inginkan hanyalah sebuah keadilan. Nah, itu tadi alur cerita film Citizen of Kain. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.